Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Septi Berprasir, sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kediri. Saudara-saudara, sebelum kita memulai dalam persekutuan dan juga mengawali seluruh aktivitas kita untuk pagi ini, mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih jika ada kekuatan yang baru yang Tuhan hadirkan bagi kami untuk dapat melakukan aktivitas kami sepanjang pagi ini. Kiranya dengan kekuatan yang baru, kami dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan kami dan bahagian kami. Yang kami percaya Tuhan sudah mengerjakan bahagian-Mu dan melakukan apa yang berkenan bagi kami. Dan kiranya kami dapat merespon apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bersabdalah dan berfirmanlah, karena kami sedia untuk mendengarkan kebenaran-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini, hari Sabtu 13 Mei 2023, terambil dari 1 Tesalonika pasal 5, ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan bagi kita. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di penghujung satu minggu sepekan yang sudah kita lalui bersama, pada kesempatan hari ini kita belajar dengan firman Tuhan. Saya memulai dengan satu kalimat yang mengatakan begini: setiap kita yang berusia 17 tahun, pasti tentunya kita memiliki KTP ya Bapak Ibu. KTP ini menjadi salah satu identitas kita dan menunjukkan siapa kita. Dan saya percaya bahwa proses untuk kita memiliki KTP, yang pastinya kita memiliki kartu keluarga. Di situ kita akan menunjukkan dan tertera di situ dengan jelas apa yang kita miliki atau dari siapa kita ada dan bagaimana kita ada. Dalam kartu keluarga itu dijelaskan demikian, siapa kita dan apa yang harus kita tunjukkan dalam diri kita. Menjadi pertanyaan, apakah penting yang namanya kartu identitas ini atau kartu KTP, kartu tanda penduduk ini bagi kita? Ya, saya rasa ini sangat penting, karena apalagi berhubungan dengan dunia digital sekarang, segala sesuatu harus berdasarkan dengan KTP yang jelas. Kalau nggak jelas, maka kita akan mendapatkan banyak kesulitan untuk melakukan berbagai macam hal. Ibu bapak saudara-saudara, bicara tentang identitas diri, bicara tentang siapa kita dan bagaimana kita. Orang akan tahu dengan apa yang kita nyatakan dan kerjakan. Ini juga yang hendak disampaikan oleh Paulus dalam pembacaan kita. Kalau saya mau katakan begini, dalam satu minggu sepekan yang sudah kita lalui bersama, kita mendengar bagaimana jemaat di Tesalonika itu mengalami berbagai macam tantangan dalam hidup beriman. Paulus juga menyaksikan bagaimana, meskipun dia tidak menyaksikan secara langsung, karena jemaat ini juga adalah jemaat yang dibina oleh Paulus, saat dia berada di tempat yang lain atau di kota yang lain, dia mendengar bahwa jemaat di Tesalonika ada dalam pertumbuhan iman yang luar biasa. Di tengah tekanan hidup, di tengah tekanan keadaan beriman, itu mereka menunjukkan kesetiaan dan jati diri mereka.
sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, seruan Paulus dalam ungkapan teks bacaan kita pada kesempatan ini, di akhir kalimatnya sapaan salam, dia kembali menegaskan ada dua hal yang Paulus mau katakan kepada jemaat di Tesalonika dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Allah. Kalau saya mau katakan begini, penegasan ini Paulus mau sampaikan ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dan dilakukan oleh umatnya. Yang pertama, ibu bapak saudara perhatikan dalam pembacaan ayat kita di ayatnya yang ke-23. Dia katakan begini, ini bahagiannya Allah, Paulus mau bilang sama jemaat di Tesalonika. Dia bilang begini ibu bapak, semoga Allah dalam damai sejahtera menguduskan kamu dalam roh, jiwa, dan tubuhmu, sehingga terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat dan bercela sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ungkapan Paulus ini mengatakan ini pekerjaan Allah yang ia lakukan dan ia kerjakan kepada umatnya di Tesalonika. Allah mengerjakan pengudusan itu. Karena kekudusan itu yang saya percaya, yang saya pahami dan saya imani bahwa kekudusan itu bukan pekerjaan kita. Pengudusan itu adalah pekerjaan Allah yang mengerjakan kepada umat. Allah menguduskan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Lalu, ini juga tidak dapat dilakukan hanya satu pihak, tapi juga harus dilakukan dengan respon dari pihak yang lain. Pihaknya siapa itu? Kita. Pada ayat 24 dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia juga akan mengenapinya. Ada ungkapan yang dilakukan bukan hanya Allah yang mengerjakan pengudusan itu, tapi pengerjaan pengudusan itu juga harus direspon oleh umatnya. Bagaimana umat merespon itu dalam menggenapinya dengan kesetiaan. Ibu bapak, catatan ini yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk mengawali pagi hari ini dalam segala tanggung jawab kita. Bahkan sampai hari ini ketika kita bicara tentang kekudusan, mungkin memang agak sulit ya untuk menyampaikan belajarlah kudus, belajarlah hidup benar, belajarlah hidup bersih. Ini mudah untuk disampaikan, ini juga mudah untuk dikatakan. Tapi begitu sulitnya ketika orang itu mengerjakan dalam kehidupannya. Karena ada banyak tantangan yang harus ia hadapi dan juga dia harus hilangkan dalam dirinya. Harapan dalam firman Tuhan hari ini ada kerinduan, bahkan juga ada tekad dalam diri kita. Kalau 1 minggu Allah sudah mengerjakan itu dalam kehidupan kita, kita pun harus mengerjakan dalam kehidupan kita saat ini. Sepanjang hari ini kita belajar untuk menguduskan diri, belajar untuk dapat mengerjakan pengudusan itu, karena Allah sudah mengerjakan pengudusan itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, ini memang agak-agak sulit, tapi kita coba dalam hidup kita untuk memulai sepanjang pagi ini, untuk memulai aktivitas kita hari ini. Mungkin diawali dengan pikiran yang sehat, pikiran yang bersih, pikiran yang tidak dikotori dengan kepentingan yang lain, bahkan berpikir dengan orang lain dan punya cara untuk menghancurkan orang lain. Ini lebih mengerikan menurut saya. Mari kita memulainya dengan pemikiran kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pemikiran kita untuk hidup yang lebih berarti dengan Allah. Sehingga pengerjaan Allah untuk menguduskan, pekerjaan Allah untuk membersihkan tubuh, jiwa, dan roh kita, dia tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita juga diminta untuk mengenapinya dengan kesetiaan. Mari lakukan itu untuk memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita pagi ini. Kita belajar untuk membersihkan pikiran dengan hati yang bersih, hati yang jernih, tanpa berpikir, kenapa ya dia begitu dengan saya? Kenapa ya dia selalu melakukan sesuatu yang tidak baik dengan saya? Hilangkan itu dan katakan, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan dengan orang lain? Meski dia melakukan sesuatu yang tidak baik dengan saya. Dan maka saya percaya kalau di awal tadi saya katakan, identitas kita sebagai anak Allah tidak akan pernah hilang saat kita belajar melakukan demikian. Kiranya sabda Tuhan ini menjadi pengantar kita untuk memulai aktivitas pagi ini dan berkarya dalam pertolongannya. Selamat beraktivitas saudaraku.
Kiranya dimanapun kita ada, kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk pagi ini. Kau mengingatkan kami bagaimana Engkau sudah mengerjakan pekerjaan Allah. Bagaimana Allah sudah mengerjakan pekerjaan itu bagi kami. Menguduskan, membersihkan dalam tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kami juga harus merespon dengan baik pekerjaan Allah itu dalam setiap hal. Kami mulai dengan hati dan pikiran kami yang juga terarah kepada Allah. Belajar untuk berpikir positif, belajar memberikan diri dengan baik, meski keadaan itu juga tidak baik. Bahkan mungkin kami menerima keadaan itu pun juga tidak baik. Tapi ajarlah kami untuk melakukan pekerjaan itu. Karena Allah sudah memberikan keteladanan dalam hidup kami. Bagaimana Engkau tetap mengerjakan pekerjaan yang baik, meski orang lain menolak pekerjaanmu itu. Kiranya kami diberkati dan kami menjadi berkat dimanapun kami ada untuk sepanjang pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami, dalam pertolongan Allah yang tetap memberikan kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati, Allah yang berkuasa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian morning call kita pada kesempatan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan tetaplah menjadi berkat. Salam dari Kota Tahu, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tuhan memberkati.